Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyama la yu'khadhu minkum fityah wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulukum wa bi'sal masyir. Alam ya'til ladzina amanu taqsau qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabli fadhala 'alaihim umatir fasaqu qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Shadaqul azim, shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa nanti kita harapkan hidayah dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita, buat keluarga kita, buat antum semua. Salawatnya dari baginda sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita harapkan kasih sayang baginda Rasulullah kepada umatnya seperti kita nanti. Karena dalam suatu riwayat disebutkan bahwa mereka-mereka yang disiksa nanti di neraka, jadi mereka-mereka yang disiksa nanti di neraka, itu akan diselamatkan bagi mereka yang ahli bersolawat. Ingat ini. Mereka yang dalam hidupnya, semasa hidupnya ahli zikir solawat, bisa menyelamatkan dia dari siksa azab api neraka. Ingat ya. Sholat kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita, meskipun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kenyataannya kita bohong, kita banyak munafiknya. Kita banyak berdusta pada Allah dan kita banyak dosanya. Ada suatu riwayat yaitu mengatakan, ketika ya Allah, ketika aku mohon kepada Allah, kenapa doaku ini tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ya Allah? Kenapa ya Rabb? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kembali kita koreksi diri kita sendiri. Kita umpamakan itu botol kecap. Botol kecap ketika tutupnya belum dibuka, isinya kira-kira bisa tidak dimasukin ini? Sama dengan kita mohon kepada Allah ketika dosa-dosa kita masih penuh dalam suatu botol, dalam suatu tubuh kita. Mana bisa kita mohon kepada Allah akan terima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di arsy kerajaan Allah. Gak akan bisa. Kita koreksi diri kita. Maka yang pertama, kita mohon, kita kembali kepada diri kita sendiri. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan pada diri kita. Apa yang dikembalikan pada diri kita? Kita koreksi, kita buka tutupnya dulu. Tutup kita dengan apa? Dengan kita ibadah sholat, dengan kita mengenal Allah, dengan kita memunajat pada Allah, makrifat pada Allah, mohon tobat nasuha. Dibukakan pintu tobat nasuha, buka tutup botolnya ini. Dibuka tutup botolnya, kemudian kecapnya dituangin. Dibuang kecapnya. Ketika dibuang. Sama dengan dosa-dosa kita, mohon pengampunan dari Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Apakah langsung bersih? Ketika kecap dibuang, apakah langsung itu bersih? Belum. Dibersihkan sampai di air, sampai berapa kali di air. Dengan apa kita bersihkan kecap itu? Dengan dosa-dosa kita? Dengan kita belajar makrifat pada Allah. Pendekatan diri kepada Allah. Sholat tahajud, sholat tengah malam, jam 2 malam udah bangun kita untuk munajat kepada Allah, mengadu kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita adu, kita curhat. Antum curhat hanya kepada manusia, jangan. Kalau antum curhat kepada sama manusia, kalau mereka punya rasaan iri, penyakit hati, rata-rata mereka punya penyakit hati, apa yang diceritakan sama antum? Kejelekan orang lain diceritain kepada antum, bahkan bisa menjerumusin antum sendiri. Dikira ini baik, memberikan nasihat pada itu menjerumuskan antum sendiri. Kenapa? Karena dia punya penyakit hati, iri, dengki, fitnah, menggibah. Tetapi beda ketika kita, jadi beda kelasnya ketika kita curhat hanya pada Allah. Apakah Allah akan membohongi kita? Enggak.
Apakah Allah akan mendustai kita? Enggak. Apakah Allah akan memunafiki kita? Enggak ada sama sekali. Yang ada pada diri kita justru kita yang munafik, justru kita yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Justru kita yang zalim. Justru kita yang berbuat batil. Kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan ini. Kepada Allah yang menciptakan dunia dan seisinya. Makanya kezaliman ini, kebatilan ini timbul karena apa? Karena ulah manusia yang tidak punya etika, tidak punya perasaan bersyukur pada Allah. La in sakartum la azidannakum, ya hilang semua. Sehingga timbul apa? Inna azabi lasyadid. Sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Makanya kategori orang beriman itu susah. Mereka yang punya iman, yang imannya tebal, belum tentu. Imannya tebal, Masya Allah, masih juga digoda. Ingat kita ketika kita skala idza balaqatit taraq wa qillaman raq wa dhanna annahu firaq. Ketika nyawa masih di kerongkongan di sini, ketika nyawa ada di kerongkongan di sini, disriwayatkan dalam riwayat baginda Rasulullah SAW, muncullah dua setan. Ingat ini ya. Ingat, diperhatiin benar-benar. Dari riwayat baginda Rasulullah SAW, nanti ketika kita mati, ada dua setan yang akan menjerumuskan kita, akan menggoda kita. Dua setan itu gimana? Satu setan ada di sebelah kanan, satu setannya lagi di sebelah kiri. Yang setan di sebelah kanan bagaimana, Ustaz? Yang setan di sebelah kanan, dia bilang, dia menyerupai orang tua kita, ayah kita menyerupai. Jadi setan di sebelah kanan menyerupai ayah kita. Dia bilang kepada kita, hai anakku, aku ini bapakmu. Aku yang membesarkan kamu, merawat kamu, dan segalanya bla bla. Kalau kamu mati, keluarlah dari Islam, masuklah kamu ke agama Nasrani. Karena agama Nasrani adalah agama yang paling benar. Kalau kita bilang iya, maka kita alias kita murtad ketika kita masuk dalam apa yang dinamakan sakaratul maut. Ketika kita belajar agama yang dalam dengan pelajaran suluk, thariqah, dan segala, kita ngerti. Seperti ini akhirnya apa? Kamu setan, pergi kamu. Kita tolak mentah-mentah. Nah, yang kanan tidak berhasil, maka timbul yang kiri. Yang kiri ini setan satunya apa? Dia menyerupai ibu kita. Umi kita, menyerupai umi kita. Dalam pelajaran agama, kita harus taat kepada seorang ibu. Taat banget. Jangan sampai menyentuh segala apapun. Itu kalau dari segi realisasinya. Segi nyatanya kita harus taat kepada orang tua. Tetapi ketika kita hadapi namanya naza, namanya sakaratul maut, kita harus benar-benar jeli. Sebelah kiri kita muncul setan yang satunya menyerupai ibu kita. Hai anakku, aku ibumu. Aku yang melahirkan kamu, aku yang mengandung kamu. Aku yang menyusui kamu dan pahaku sebagai tumpangan ketika kamu masih kecil. Kalau kamu mati, nggak apa-apa mati. Tapi masuklah kamu sebagai agama Yahudi. Kalau kita masuk ke agama Yahudi, artinya apa? Kita murtad. Orang yang mati dalam keadaan murtad, maka selamanya Allah nggak akan ampuni. Nggak akan kita mendapatkan syafaat apapun nanti. Kalau kita itu tahu itu setan, usir dia. Bahkan salah satu ulama mengatakan, yaitu disebutkan bahwa setan ketika dua-duanya gagal, dia bisa berubah menyerupai orang yang kita cintai. Orang yang paling kita cintai. Dia berubah muncul dalam hadapan kita untuk menjerumuskan dalam sakaratul maut kita. Inilah, makanya kita ketika kita hidup, jangan terlalu histeris atau memandang orang atau seorang penyanyi, seorang apapun yang idola kita, sampai menyebabkan kita histeris, saking senangnya.
Jangan. Ini nanti akan senjata menjadi bumerang buat kita semua. Kenapa? Tiba-tiba setan berubah jadi ayah kita nggak berhasil, ibu kita nggak berhasil, jadilah dia segala sesuatu yang menyerupai dengan apa yang jadi idola kalian. Misalkan idola kalian Michael Jackson, menyerupai, datanglah Michael Jackson di hadapan kita. Apakah dia tahu? Dia tahu, dia bisa membaca hati kita. Iblis bisa membaca hati kita, apa yang kita sukai. Kenapa? Karena dia tahu setiap harinya kita apa yang kita sukai. Berbagai macam tipu muslihat supaya apa? Supaya kita nanti diajak standby selamanya, kekal abadi selama di neraka. Keistimewaan tipu muslihat iblis inilah yang menyebabkan manusia tidak berdaya di saat menghadapi sakaratul maut. Makanya kalau ada sakaratul maut, dinazakkan, tuntun la ilaha illallah supaya tidak tengok-tengok kanan kiri. Dituntun dia. Siapapun dia, seorang apapun dia, seorang ulama pun dia, siapapun, ketika menghadapi sakaratul maut tidak akan kuat. Tidak ada jaminan seorang ulama pasti mati menjadi ahli surga. Nggak ada jaminan. Semua yang tidak ada bisa jadikan jaminan. Kemudian kalau kita histeris dengan satu orang, figur satu orang, ketika setan ini datang, kemudian masuklah kita ke dalam perangkapnya dia. Maka dari itu janganlah sampai kita menjadi histeris atau suatu hal yang berlebihan. Karena Allah tidak mensukai suatu hal yang berlebih-lebihan. Allah mensukai suatu hal yang itu ketika kamu makan, di saat kamu lapar, makanlah. Jangan sampai kamu kekenyangan. Artinya orang makan itu 3 hari itu tidak ada dalam aturan Islam. Makan pagi, makan siang, breakfast, lunch, dinner, tidak ada. Dalam Islam yang diajarkan adalah ketika kita makan, ketika lapar, makanlah. Jangan sampai kenyang. Jangan terlambat memburu kenyang. Karena apa? Kalau ketika kita kenyang, maka itu akan menyebabkan kita menjadi haram. Apa yang kita makan akan menjadi haram. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz muliakan. Ini merupakan suatu cerita dan suatu riwayat yang bagus yang harus kita pelajari. Agar apa? Agar dari sekarang kita benar-benar bisa meniti amal, perbanyak sedekah, perbanyak segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita selamat dari godaan iblis-iblis ini. Di dunia aja kita amal sedekah masih mikir, sedekah 2 kali mikir, untuk beramal mikir 5 kali. Jangan sampai menyesal pada suatu saat nanti, kata baginda Rasulullah SAW, pada suatu saat nanti mereka yang mau bersedekah, mendekati kiamat mereka mau bersedekah, tidak ada yang mau menerima. Sudah tidak ada lagi orang-orang yang fakir miskin. Bahkan dalam jawabannya dia apa? Jawabannya dia, ketika kamu sedekah dulu, aku terima. Sekarang aku udah tidak menerima. Artinya apa? Ciri-ciri dekatnya kiamat. Sekarang udah banyak, sudah dijelaskan mulai zaman baginda Rasulullah SAW. Nanti ada bangunan bercakar langit, semakin tinggi-tinggi bangunan. Ini sudah menandakan ciri-ciri kiamat. Nanti ada perbedaan antara laki dan perempuan. Sekarang sudah 1:5. Coba bisa dibayangin, 1:5. Terus kemudian sekarang banyaknya seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya sehingga dia janda. Ustaz, kasihan sekali kalau janda. Bagaimana Ustaz? Dinikahi 1 cowok dapat nikah 4, 5, 6, 7. Bukan itu. Artinya bukan itunya. Yang kita tanyain bagaimana kondisinya mendekati datangnya kiamat ini. Di mana dengan perbandingan-perbandingan seperti itu, wanita mereka rata-rata sudah menyalahi semua aturan dan kodratnya sebagai wanita. Benar apa enggak? Karena wanita di mana-mana. Wanita sudah tidak bisa meletakkan diri sebagai seorang wanita sendiri. Karena mereka rata-rata kehilangan seorang imam. Tolong.
diselektif diri kita. Karena nanti di neraka ini bahan bakarnya waqahun nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ingat, ini neraka yang disiapin umat baginda Rasulullah SAW adalah neraka jahanam. Yang ketika itu ada suara dentuman, Rasulullah bilang ada suara dentuman, belum. Keras sekali. Salah satu sahabat bilang, apakah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, itulah batu yang dilempar selama 70.000 tahun. Dilempar 70.000 tahun baru nyampe ke neraka jahanam paling dalam. Paling dasar neraka jahanam. Bisa dibayangin, melempar batu 70.000 tahun ini. Bagaimana dalamnya neraka jahanam? Gak bisa dibayangkan, 70.000 tahun baru batu itu nyampe ke dasar neraka jahanam. Sedangkan nanti neraka jahanam adalah tempatnya umat Muhammad. Umat Muhammad yang tidak mau bertobat, yang banyak sekali melakukan dosa-dosa. Tidak pernah bersolawat. Selalu mementingkan segala sesuatu dan bahkan sering meninggalkan sholat. Lalai dalam sholat. Sebutkan ara'aital ladzi yukatibu bitin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Semua udah jelas. Pendusta-pendusta agama sudah jelas. Dan itu siapa? Kita semua ini pendusta-pendusta agama. Kita semua ini adalah pendusta-pendusta agama. Jangan berlagak kita semua ini kita paling alim. Termasuk Ustaz yang di sini bukan alim, tidak. Kita semua ini pendusta agama. Kenapa? Tanpa sadar kita melakukan selalu dosa. Tiap detik kita melakukan dosa. Maka dari itu kita kalau semua itu kita kabulasi. Kita jadikan semua ini dengan zikir. Bersolawat diperbanyak. Untuk apa? Untuk menindas dosa-dosa yang kita punya. Untuk menghilangkan dosa-dosa yang kita punya. Agar apa? Agar mizan nanti, tumpuhan daripada pahala nanti bisa lebih berat daripada dosa kita. Sehingga kita bisa diselamatkan. Ingat baginda Rasulullah SAW nanti mencari kita umatnya. Dan hanya umatnya yang punya sinyal. Kalau sekarang antum punya HP, nggak ada sinyal bagaimana? Nggak akan bisa. Ketika kita di tengah pegunungan, HP kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebaliknya nanti baginda Rasulullah SAW mencari umatnya di neraka, hanya yang punya sinyal. Sinyalnya bagaimana? Sinyalnya ketika dia waktu hidupnya banyak bersolawat. Minimal 5.000 kali baca solawat Jibril per hari. Gimana Ustaz? Apa nggak bisa? Bisa. Sambil jalan boleh, sambil kendaraan boleh. Bawa tasbih yang bagus, tasbih ketika sekarang serba canggih, serba enak. Gunakan segala kecanggihan yang ada di dunia ini, yang ada sekarang ini, handphone maupun teknologi yang canggih untuk ibadah. Jangan sampai kita diperbudak mereka. Kita berbudak kecanggihan itu untuk ibadah. Sekarang justru terbalik, malah kita diperbudak. Sehingga kita lupa dengan sholat. Sehingga kita lupa dengan zakat. Sehingga kita lupa dengan sedekah, dengan infak. Sehingga kita lupa dengan beramal suatu hal yang kebaikan. Semua ditinggalkan tanpa ada suatu ganjalan yang memberatkan dia. Atau berbuat dosa, penyesalan yang luar. Tidak ada. Ingat, nanti kalau sudah di alam barzah, di alam kubur, meskipun kita sebut, ya Allah, Rabbana la tu'akhidna inna si'na wa khata'na, Rabbana wa la tahmilna ala isra hamaltahu ala ladina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqala bi, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Meskipun kita teriak pada Allah, ya Allah, ampunilah kami, ampun ya Allah, kami tidak akan lahirkan kembali aku di dunia ya Allah. Tidak percuma, tidak akan Allah dengerin. Karena apa? Ketika nyawa sudah lepas dari jasad kita, maka putuslah semua perkara. Illa minas salas, sedekah jariyah,
kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, au ilm tafawbi, ilmu yang bermanfaat, awal soleh, idaulah anak yang soleh yang mau mendoakan bapak ibunya. Bagaimana kita punya anak soleh? Kalau rezeki yang kita cari aja belum tentu halalnya. Rezeki yang kita cari adalah bagaimana cara mencarinya. Ustaz tidak bilang apa-apa bagaimana cara mencarinya. Kita bisa koreksi sendiri. Bagaimana rezeki itu kita cari. Kemudian kita kasihkan anak-anak kita. Untuk dimakan anak-anak kita. Kalau rezeki itu halal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita akan tumbuh menjadi anak yang soleh. Kalau rezeki itu haram di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak ribanya, maka apa yang kita cari? Anak-anak kita menjadi brutal. Belum kita 7 harinya, ketika kita mati belum ada 7 harinya, anak sudah rebutan warisan, anak sudah goda sana goda sini, anak sudah berusaha untuk menjual aset. Sehingga harta yang kita miliki bukan harta yang berkah barokah fitini wa dunya wal akhirah, justru akan menyusahkan kita. Dan nanti ingat, harta yang kita pakai, yang kita tinggalkan pada anak cucu kita, dihisab nanti. Hisabnya semakin banyak hartanya, hisabnya semakin lama. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Mari kita koreksi diri kita, kita kembali feedback pada diri kita agar apa yang kita lakukan, wa may yatawakkal 'ala fa huwa hasbuh, sehingga kita menjadi hamba Allah yang tawakal, yang diberikan cukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Senantiasa kita bertobat dan mensucikan hati kita. Itu merupakan suatu hal tujuan paling utama sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Perbanyak kita bawa bekalnya, husnul amal banyak. Bekal kita cari bekal kita sebanyak-banyaknya. Kita cari bekal di dunia tanpa harus mengeluarkan uang. Kita ibadah, ambil air wudhu, ngeluarin uang. Kagak. Kita sholat dimanapun, apakah ngeluarin uang? Enggak. Tapi mereka enggak. Padahal tahu ini adalah emas, berlian yang luar biasa. Dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah. Mari kita tutup dengan sholawat. Mudah-mudahan apa yang kita jadikan ini merupakan suatu hal yang benar-benar istimewa di hadapan Allah. Kita kaji pagi hari ini merupakan suatu hal yang istimewa di hadapan Allah. Kenapa Ustaz bilang istimewa? Karena setiap kita pagi kalau kita mendengarkan dalam suatu tausiah maupun penjelasan maupun itu majelis, maka kita masuk dalam suatu majelis. Baik itu majelis tausiah, majelis dakwah maupun majelis salat. Ketika orang itu dalam majelis, maka Allah akan kabulkan apa yang kita inginkan, apa kesulitan yang ada dalam diri kita. Mohon kepada Allah. Insya Allah Allah berikan. Mudah-mudahan yang tetap istiqomah, Ustaz doain, yang punya hutang diangkat hutangnya, yang punya kesusahan diangkat kesusahannya, yang punya kesulitan apapun diangkat kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sakit diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan sholat. Mudah-mudahan dengan sholat ini kita akan dikabulkan semua apa yang kita inginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersolawat. Mudah-mudahan dengan sholawat ini kita dibebaskan dengan segala kesulitan-kesulitan kita. Karena dengan sholawat syahadat ini merupakan suatu sholawat di mana ketika kita punya kesulitan, diangkatlah kesulitan kita. Ketika kita susah, diangkatlah susah kita. Ketika kita punya hutang, dilunaskan hutang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat
habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sekali lagi mari. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.